Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi Mubarak Hadli dengan NIM 1803040021 dari Fakultas Teknik dan Sains Prodi Teknik Informatika. Di video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan PHP dalam mata kuliah pemrograman web lanjut dengan dosen pengampu oleh Bapak Fauzan. Di sini langsung saja saya akan menjelaskan beberapa pengertian dari pemrograman web lanjut dengan menggunakan PHP. Yaitu yang pertama dari pengertian, PHP adalah satu bahasa service side yang didesain khusus untuk aplikasi web. PHP dapat disisipkan di antara bahasa HTML dan karena bahasa server side, maka bahasa PHP akan dieksekusi di server sehingga yang dikirimkan ke browser adalah hasil jadi dalam bentuk HTML dan kode pada HTML. PHP dibuat pertama kali oleh satu orang, yaitu Ramus Lordov, yang pada awalnya dibuat untuk menghitung jumlah pengunjung pada homepage-nya pada tahun 1994. Script ini selanjutnya dikemas menjadi tool yang disebut personal homepage. Paket ini yang menjadi cikal bakal PHP. Dan pada tahun 1995 Ramus menciptakan PHP for F1 versi 2. Pada versi ini pemrograman dapat menempelkan kode struktur ke dalam tag HTML. Yang menarik, kode PHP juga bisa berkomunikasi dengan database dan melakukan perhitungan-perhitungan yang kompleks ambil jalan. Dan disinilah tren pengguna pada PHP, yaitu yang warna hijau itu pada komputer, yang warna oranye itu pada IP address, yang merah itu pada active site, dan yang biru itu pada hostname. Dan kita lihat dari tahun 2002 nyampe tahun 2012 itu kurva dalam penggunaan PHP itu naik dari mulai komputer, IP address, active set, dan hostname itu semakin naik. Berarti bahwa kesimpulan dari penggunaan PHP ini dari tahun ke tahun itu penggunanya semakin mengemari pemrograman ini, karena mungkin dalam pemrograman PHP ini mungkin pemrogramannya lebih simpel dan jelas. Dan lonjakan dan apa yang bisa kita lakukan dengan PHP? Mengurangi waktu untuk membuat web berskala besar, terus mampu menciptakan web interaktif, menciptakan berbagai tool untuk keperluan online seperti HTTP, web code script, com/phpscript _ program, dan mendukung e-commerce. Konsep kerja PHP. Model kerja HTML diawali dengan permintaan suatu halaman web oleh browser berdasarkan URL atau dikenal dengan sebutan alamat internet. Browser mendapatkan alamat dari web server, mengidentifikasi halaman yang dikehendaki dan menyampaikan segala informasi yang dibutuhkan oleh web server.
Selanjutnya, web server akan menciptakan berkas yang diminta dan memberikan isinya ke browser. Browser yang mendapatkan isinya seperti melakukan proses penerjemahan kode HTML dan menampilkan ke layar pemakai. Dan itu adalah penjelasan dari konsep kerja PHP. Dan bisa kita lihat yaitu gambar pada konsep kerja PHP. Aplikasi yang diperlukan dalam menggunakan PHP untuk dapat kerja dengan PHP. Berikutnya adalah beberapa aplikasi yang diperlukan, yaitu web server, yaitu meliputi seperti SAMPP, WAMP, terus PHP server, database server, dan web editor itu meliputi seperti Dreamweaver, Frontpage, dan lain-lain, masih banyak. Dan database server itu seperti MySQL, Interbase, MS SQL, Navigate, dan masih banyak lainnya. Dan itu adalah aplikasi yang bisa kita gunakan pada PHP. Anda dapat pula menggunakan tool aplikasi yang di dalamnya sudah terdapat web server seperti apache, PHP server, dan MySQL yang terintegrasi menjadi satu. Tool tersebut dapat diinstal di PC seperti sarana belajar PHP. Beberapa contoh tool yang terjadi di antaranya adalah EasyPHP, easyphp.org, PHPTreat, dan AppShare, dan lain-lain. Pada penyimpanan file PHP, apabila Anda memiliki kode PHP yang disisipkan dalam HTML dalam suatu file dan menginginkan web server dapat menjalankannya, maka file tersebut harus disisipkan dalam ekstensi .php. Apabila Anda menyimpan dengan ekstensi dalam .html, itu tidak bakalan terbaca oleh pemrograman dalam teks PHP. Dan disinilah contoh dari script PHP dan HTML. Penulisan script PHP itu diapit oleh tanda kurang dari tanda-tandanya dan diisi dengan script-scriptnya dan ditutup dengan tanda-tanya lebih besar dari. Dan contohnya itu seperti yang pada di PowerPoint. Dalam teks HTML, yaitu echo, selamat datang dunia PHP. Echo adalah suatu perintah untuk menampilkan apa yang kita inginkan pada halaman web, seperti echo hello world. Dan ketika dijalankan dengan web, pasti akan muncul kalimat hello world yang telah kita perintahkan. Dan itulah contoh script PHP. Dan disinilah install SAMPP, dan juga ketika kita menggunakan PHP, kita harus menyimpan file PHP-nya yaitu dalam htdoc, yaitu pada disk C, terus pada SAMPP, terus di situ ada folder htdoc, dan disitulah kita harus menyimpan
file PHP agar bisa kita jalankan. Yaitu ini pada latihan pertama, yaitu ketik HTML head dan titelnya halaman PHP pertamaku, dan head, body, dan di dalam body itu terdapat teks PHP yang seperti di PowerPoint tersebut. Pada latihan pertama yaitu dengan yang masih seperti sebelumnya. Nah, kita tulis dengan echo hello world sebanyak apapun pasti akan muncul sesuai dengan apa yang kita ketikkan. Seperti contoh dalam gambar tersebut yaitu echo hello world dengan 5 yaitu selamat.php, yaitu script kedua yang harus kita buat, yaitu print selamat php, dan di dalam body biasa kita tulis script PHP-nya yaitu print tanggal sekarang, terus %s, jangan lupa tanda kutip duanya, koma date, tanda tutup kurung, buka kurung, day, dan disitulah. Dan pada PHP variable, misalnya dalam PHP kita akan menyimpan suatu nilai berupa angka atau string dalam suatu variable. Caranya adalah membuat nama variabel terlebih dahulu, kemudian diberikan suatu assignment pada nilai yang diinginkan. Dan perhatikan pada sintaks berikut ini, yaitu pada variabel sama dengan nilai, dan jangan lupa tanda $. Contohnya itu pada seperti berikut, yaitu jangan lupa seperti tanda PHP-nya, tanda $hello sama dengan hello world, dan sebuah bilangan sama dengan 4, dan bilangan itu sama dengan 8. Dan itulah contoh dari penggunaan variabel dan string atau penamaan variabel. Berikut ini adalah beberapa aturan penulisan dalam variabel. Nama variabel harus diawali dengan huruf atau underscore. Nama variabel hanya boleh ditulis dengan alfa numerik A sampai Z, 0 sampai 9, dan underscore. Nama variabel yang terdiri dari satu kata dapat dipisahkan dengan underscore. Dan inilah contohnya dari penggunaan script di PHP. Dan jangan lupa tanda $, terus nama sama dengan Anwar, dan nomor sama dengan 2, dan tanggal sama dengan date, dan jam sama dengan date. Dan print itu perintah untuk menjalankan atau menampilkan apa yang ada dalam nama, nomor, tanggal, date, dan jam. Dan itulah
penjelasan sedikit dari skrip PHP. Dan latihan kedua yaitu kita menuliskan dengan heading 1 contoh PHP 2 dengan skrip PHP. Jangan lupa tanda dolar, nama sama dengan Anwar, tanda dolar, nomor dengan 2, dan selanjutnya. Dan sekian dan terima kasih. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.